Dan semoga semua kita termasuk pengikutnya yang setia, istiqomah mengamalkan tuntunan syariat Islam ini hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di kemudian hari nanti. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, kita langsung kepada bahasan kita malam ini di surah Al-Baqarah ayat 67 dan 68 serta 69. Kita akan coba, siapa tahu bisa. Sebelum akan kita kaji ayat ini, seperti biasanya saya bacakan terlebih dahulu. Tujuannya adalah yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana." Bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, bertambahlah iman-iman mereka. Maka meskipun Bapak Ibu tidak membaca, tapi kata Allah, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, bertambahlah iman-iman mereka. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu menyimak dan mendengar, bertambahlah iman-iman Bapak Ibu sekalian sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang kedua, mudah-mudahan dengan bacaan ini bagi Bapak Ibu yang sudah hafal bisa meluruskan bacaan kita, karena memang kata Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Bagaimana supaya kita bisa membaca Al-Qur'an dengan tartil sesuai dengan yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kata Nabi SAW, "Innallaha yuhibbu an yuqra'al Qur'ana kama unzil." Allah menginginkan Al-Quran itu dibaca sebagaimana dia diturunkan. Yang ketiga, kenapa harus kami bacakan? Karena kata Nabi, "Man qara'a harfan minal Qur'ani falahu asyar." Siapa membaca satu huruf Al-Quran, 10 pahala diberikan padanya. Al-qari'u wal mustami'u sawa'un fil ajr. Orang yang membaca dan orang yang mendengar pahalanya sama. Maka ini diantara alasan-alasannya supaya kami bacakan dulu sebelum kita kaji ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah ayat 67, 68 dan 69 ini masih berbicara tentang kisah Bani Israel, kaum Nabiullah Musa alaihissalam. Dan sudah beberapa pertemuan belakangan ini kita terus mengkaji tentang kisah Bani Israel yang begitu durhakanya mereka, begitu pembangkannya mereka, padahal mukjizat di hadapan mata mereka sendiri.
Dan kenapa kisah Bani Israel ini begitu banyak? Karena memang dari dulu saya sudah sebutkan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa Bani Israel ini satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang Allah tidak muliakan kaum-kaum yang lain seperti kemuliaannya Bani Israel. Salah satu di antara kemuliaan Bani Israel, para nabi dan rasul itu adalah diambil dari Bani Israel. Nabiullah Yakub alaihissalam, Bani Israel. Anaknya 12, rata-rata jadi nabi, termasuk Nabi Yusuf, Bani Israel. Nabi Musa, Bani Israel. Tapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kisah Bani Israel ini untuk betul-betul kita ambil pelajaran bahwa siapa yang membangkang, siapa yang menyombongkan diri seperti Bani Israel, awas akibatnya. Kemarin kita ceritakan kepada antum Al-Baqarah ayat 65, "Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Wahai Bani Israel, kalian tahu nenek moyang kalian dahulu. Yang saya ceritakan adalah suku Ailah, yaitu orang Yahudi yang tinggal di pesisir pantai, yang aktivitas mereka hari-hari adalah menjala ikan. Itu semuanya Bani Israel. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Bani Israel, jangan kalian bekerja pada hari Sabtu. Karena hari Sabtu ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja." Itu dakwah ajakan Nabi Musa kepada mereka. Setelah itu berlangsung, tiba-tiba Allah uji. Apa betul Bani Israel ini taat dengan Allah Subhanahu wa taala? Taat dengan aturan Nabi Musa alaihissalam? Apa Allah datangkan ujian kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala karena tahu pekerjaan mereka dalam menjala ikan, maka pada hari Sabtu itu Allah kirimkan ikan-ikan yang begitu banyak yang berlompat-lompat di tepi laut sehingga memutih air di lautan di tepi itu. Maka Bani Israel pun melihat keadaan itu, mereka bilang, "Aduh, banyak sekali ikan ini. Andai kita melemparkan jala-jala kita, maka pasti kita akan mendapatkan ikan yang banyak." Tapi Nabi Musa melarang itu. Dan mereka tahu, kalau Nabi Musa alaihissalam melarang, dan mereka berani melanggar, awas. Karena kisah-kisah sebelumnya sudah saya ceritakan kepada antum. Bagaimana Allah menghancurkan Bani Israel. Maka bangsa Aila ini, yang tinggal di pesisir pantai, takut dengan itu. Akhirnya mereka membuat makar atau tipu daya. Apa yang mereka buat? Mereka tanam jala pada hari Jumat sore, biar ikan-ikan tersebut terkepung. Nanti hari Ahad pagi baru diangkat, sehingga mereka mendapatkan ikan yang banyak. Itu tipu dayanya Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kata Allah, "Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti." Allah sudah tahu kalian pasti akan melanggar hari Sabtu itu. Maka itu pun mereka lakukan secara terus-menerus. Nabi Musa melarang, tapi tetap mereka buat. Dan mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Akhirnya kata Allah, "Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Jadilah kalian kerak-kerak yang hina. Maka kata para ulama tafsir, termasuk Imam Ibnu Katsir, pada saat itu juga berubah suku Aila ini, Bani Israel yang tinggal di pesisir pantai. Semua mereka, dari anak-anak sampai yang sudah paling tua, berubah wajah dan tubuh mereka menjadi kerak-kerak yang hina. Ya, itulah kisah yang saya ceritakan kepada antum kemarin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah mengutuk Bani Israel. Salah satu di antara suku mereka namanya suku Aila, dikutuk menjadi kerak-kerak yang hina. Yang kemudian ada teori Darwin mengatakan bahwa manusia itu dari kerak, mungkin yang dia temui adalah fosil-fosil dari kerak-kerak yang hina yang dikutuk Allah Subhanahu wa taala dari Bani Israel yang kita cerikan tadi itu. Lalu ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin." Maka kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang akan datang kemudian. Jadi kisah Bani Israel ini bukan hanya terjadi atau pelajaran bagi Bani Israel, tapi pelajaran juga bagi orang-orang sesudahnya termasuk kita. Siapa
yang menentang aturan Allah, siapa yang tidak mau mentauhidkan Allah, siapa yang tidak mau beribadah hanya kepada Allah, dan siapa yang tidak mau mentaati Rasul Allah, akan seperti ini akibatnya. Cuman saya ceritakan kepada antum kemarin, bahwa umat-umat sebelum kita, kalau Allah marah dan murka, langsung Allah turunkan laknat dan azab bagi mereka. Beda dengan umat Rasulullah Muhammad SAW. Tidak. Coba kita lihat umat Nabiullah Nuh alaihissalam. Pada waktu Allah marah, langsung didatangkan banjir yang begitu dahsyat. Seluruh penghuni dunia pada waktu itu wafat, kecuali orang-orang yang naik di atas kapal bersama-sama dengan Nabiullah Nuh alaihissalam. Itu murka Allah di zaman itu. Begitu pula di zaman Nabiullah Lut alaihissalam. Pada waktu mereka melaksanakan LGBT, laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan berhubungan dengan perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan langsung dalam Al-Qur'an, wa amtarna alaihim matara. Kami turunkan kepada mereka hujan batu. Faja'alna 'aliyaha safilaha, dan kami jungkir balikan negeri mereka, atas menjadi bawah, bawah menjadi atas, dihancurkan seluruhnya. Begitu juga kaum Samud. Ya. Sakharha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayamin husuman fataral qauma fiha sar'a. Kami datangkan kepada mereka angin yang begitu dingin dan kencang, bertiup selama 7 malam 8 hari, sehingga mereka jatuh dan meninggal menjadi batang-batang kropos seperti pohon korma. Itu Allah kutuk orang-orang sebelum kita. Tapi umat Rasulullah SAW tidak. Tidak akan dibinasakan seperti ini kita di dunia. Siksa kita nanti di akhirat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengadab umat Rasulullah kalau engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan menurunkan azab di mereka kalau masih ada orang beristighfar di sana. Ya. Jadi longsor, gempa yang di Turki begitu dahsyat, yang menelan sekian banyak korban, banjir, angin kencang, dan berbagai macam bencana ini, itu bukan azab. Ya, itu sekali lagi bukan azab, karena umat Rasulullah tidak akan mendapatkan azab di dunia ini. Ya, azab mereka akan diakhirkan nanti di akhirat. Itu dalilnya di surah At-Taubah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan azab di situ kalau mereka masih beristighfar. Dan bencana-bencana yang terjadi di kita ini sesuai dengan hadis Nabi. Kata Nabi, "Idza stabahu zina wa syaribul khumur wa daribu bil ma'azib, ara Allahu azza wa jalla fi samaihi." Apabila khamar diminum di mana-mana, perzinahan dilakukan oleh siapa saja, biduanita banyak fans dan pengikutnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah di atas arasy, lalu mengatakan kepada bumi, "Tazalzali bihim," wahai bumi, bergoncanglah engkau dan keluarkanlah bencana. Fa in tabu wa nazau, kalau mereka bertaubat, Allah cabut bencana itu. Wa illa ahdamaha alaihim, tapi kalau mereka belum bertobat, Allah akan kirimkan lagi terus berbagai macam bencana. Jadi bukan azab, Pak. Hanya teguran kecil yang Allah Subhanahu wa taala tegurkan, bahwa 3 ini sudah keterlaluan. Khamar, zina, biduanita. Makanya Indonesia ini kalau mau jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, memang salah satu di antara yang harus kita perhatikan adalah perkembangan ekonomi. Tapi itu bukan segala-galanya. Kita harus butuh juga rahmat Allah. Karena Allah berjanji, "Walau amana ahlul qura la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard." Jikalau penduduk satu negeri itu beriman kepada Allah, kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi itu Allah sebutkan. Tidak cukup hanya menyiapkan sarjana-sarjana ekonomi, lalu selesailah Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Belum. Harus hadir orang-orang yang bertakwa. Harus hadir penghafal-penghafal Al-Quran. Harus hadir ya para qori Al-Quran, orang-orang soleh. Asbab mereka ini mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala berkah, lalu akan terjadilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau cuma perzinahan yang merajalela, khamar tidak bisa dibendung lagi, biduanita menjadi sesuatu yang begitu
dirindukan dan diidolakan, maka awas, bencana dan bencana akan terus datang ke negeri kita ini, dan itu asbab segelintir orang yang tidak berdosa pun akan terkena dengan bencana tersebut. Sekali lagi ini bukan adab, beda dengan umat sebelumnya. Nabi Musa termasuk, ya, kaumnya Allah Subhanahu wa taala kutuk, kunu kiradatan khasiin. Jadilah kalian kerak-kerak yang hina. Nah, malam ini kita akan mengkaji ayat yang ke-67. Wa idh qala Musa liqaumihi. Tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Wahai Bani Israel, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa. Bani Israel mengatakan, Musa, engkau mengejek kami? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah, jangan sampai aku termasuk orang-orang jahil ini. Ayat ini, Pak, ada kisahnya. Mudah-mudahan cukup waktunya saya ceritakan kisahnya. Jadi begini. Dan ini disebut oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, dan beberapa kitab tafsir juga saya sudah baca tentang kisah ini sahih, ya. Sahih hadisnya tentang kisah Bani Israel ini. Karena kita dalam Islam untuk mengkaji kitab tafsir ada namanya tafsir Israiliyat. Cerita Bani Israel. Cerita Bani Israel itu, Pak, ada dua. Kalau di Stein Pak Doktor Ibu Efra juga ajarkan kami begitu, ya. Persis dengan yang saya kaji juga. Jadi kisah Israiliyat itu ada dua. Ada kisah yang sahih, yang bisa kita jadikan pedoman dan kita jadikan pegangan. Ada kisah yang dhaif dan mungkar. Makanya kata para ulama, jikalau kalian mendengarkan kisah Israiliyat, jangan langsung diterima karena enak. Jangan sampai dia racun. Dan jangan juga langsung ditolak karena dia pahit. Jangan sampai dia obat. Ya. Jadi kisah Bani Israel itu kita terima dulu. Lalu kita cocokkan dengan hadis-hadis yang sahih. Kalau ternyata benar, maka kita terimalah kisah tersebut. Nah, salah satu kisah Bani Israel yang perlu untuk antum dengarkan dan kisahnya sahih, karena sudah saya rujuk dalam beberapa kitab tafsir juga, disesuaikan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kisah ini. Jadi dulu, hiduplah seorang bapak yang sejak menikah tidak Allah karuniai anak. Dan qadarullah bapak ini, saya cari hadisnya berapa umurnya bapak ini, tidak disebutkan umurnya. Yang pasti Allah karuniai dia umur yang panjang. Meninggallah istrinya. Dan subhanallah sang bapak ini punya harta yang begitu banyak. Bahkan di negeri itu dia manusia yang paling kaya. Dan dia sudah tidak punya istri, tidak punya orang tua lagi, tidak ada ahli warisnya, kecuali satu orang, anak saudaranya, ya, atau ponakan. Satu-satunya ponakannya ini menanti dan menunggu harta warisan yang begitu melimpah. Cuman ponakan ini selalu berdoa sama Allah, ya Allah, kasih mati juga tapi paman ini. Cuman umurnya panjang, tidak mati-mati. Akhirnya datanglah setan. Wahai ponakan, tidak disebutkan juga dalam tafsir siapa nama orang ini. Kenapa kamu enggak kasih makan racun saja? Kenapa kamu enggak bunuh saja? Lalu secepat itu kamu akan mengambil harta warisan ini. Terbujuklah orang ini sehingga dia pun berencana untuk membunuh, ya, pamannya agar supaya segera mengambil harta warisan yang begitu banyak. Di malam hari, kisahnya cukup panjang ini tapi saya singkat-singkat saja. Di malam hari, kemudian dia ambil pisau, lalu dia berpura-pura datang di rumah sang paman ini. Dia lihat setelah pamannya tertidur, maka dia sembelihlah kepala sang paman ini sampai pada akhirnya dia meninggal. Dan tidak ada satupun manusia yang tahu tentang pembunuhan itu. Maka diambillah jenazah sang paman ini,
diisi mungkin di karung kalau di zaman kita sekarang, lalu dibuanglah di kampung yang jauh. Subhanallah, dalam kisah yang lain, pas malam itu, orang di kampung yang dibuangkan jenazah ini, baru selesai menyembelih kambing. Tangannya sementara berlumuran darah. Setelah ribut orang tentang jenazah ini, maka dituduhlah orang itu. Padahal dia baru selesai menyembelih kambing. Akhirnya dia dikisas, dibunuh orang itu. Ya, padahal bukan dia pembunuhnya. Lalu orang-orang pun setelah jadi belum diselidiki dengan jelas apakah memang benar ini pembunuhnya. Cuman karena dasar Bani Israel langsung menuduh bahwa ini pembunuhnya, mereka bunuh pun dia sebagai kisas. Ternyata terbukti bahwa dia baru selesai menyembelih kambing. Maka pada waktu itu Bani Israel pun berselisih, siapa sebenarnya pembunuhnya ini? Mereka hampir-hampir berperang pada waktu itu untuk mencari, karena ini bukan orang biasa, orang paling kaya, hartanya banyak. Dan ponakannya ini juga pura-pura. Siapa yang membunuh pamanku? Aku tidak terima ini. Ya, padahal dia yang buang ya jenazah ini. Cuman kan nggak ada bukti dan nggak ada indikasi tanda-tanda bahwa dia adalah pembunuhnya. Maka pada waktu itu Bani Israel kemudian mengatakan, kenapa kita berselisih dan kenapa kita hampir berperang gara-gara mencari pembunuhan orang ini? Kenapa kita nggak datang kepada Nabi Musa? Bukankah Nabi Musa ini kalimullah, bisa berbicara dengan Allah? Coba kita datang kepada Nabi Musa dan kita tanya. Datanglah mereka kepada Nabi Musa. Wahai Musa, mereka ceritakan kisah ini. Telah terjadi pembunuhan begini-begini dan tidak ada yang mengaku siapa pembunuhnya. Dan sang ponakan tadi ini mengatakan, wahai Musa, coba mintakan kepada Tuhanmu untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang membunuh, siapa pelakunya. Nah ini Israel. Kata Nabi Musa, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Kata Nabi Musa kepada mereka, Allah perintahkan kalian menyembelih sapi betina. Mereka setelah mendengarkan statement pernyataan Nabi Musa ini, mereka bilang, qalu atattakhiduna huzwa? Hei Musa, engkau mengejek kami? Kami minta tunjukkan kepada kami, minta kepada Allah siapa yang membunuh paman kami ini. Kenapa engkau suruh kami menyembelih sapi betina? Nggak nyambung ini pertanyaan. Kata Nabi Musa, Allah yang bilang begitu. Ya, sembelih sapi betina. Nah, akhirnya mereka paham. Oke lah kalau begitu, kita cari sapi betina. Tapi mereka ini tidak cukup, masih bertanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Wahai Nabi Musa, coba tanya lagi sama Tuhanmu itu. Kira-kira sapi betina yang bagaimana ini? Maka Nabi Musa akhirnya tanya lagi. Innaha baqaratun la faridun wala bikrun. Awanum baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Kata Nabi Musa, Allah bilang, sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Pertengahan itu. Laksanakan ini perintah Allah. Ini Bani Israel. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, coba tanya sama Tuhanmu lagi. Warnanya kira-kira warna apa? Jadi ini kalau tugas perintah sudah jelas, mau tanya-tanya, Allah persusah nanti. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'u launuha tasurrun nadhirin. Allah bilang, sapi betina yang diperintahkan untuk kamu sembelih adalah sapi betina yang warna kuning tua, keemasan, yang mengenakan pandangan bila dipandang. Ayo, sembelih saja. Mereka masih bertanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqara tashabaha alaina. Wahai Musa, coba tanya lagi sama Tuhanmu. Kira-kira sapi betina yang model seperti apa? Masih bingung, belum jelas kami ini. Wa inna insyaallah Allah muhtadun. Mudah-mudahan setelah penjelasan ini jelas bagi kami sapi betina seperti apa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusirul arda wa la taskil harsa musallamatun la syiyata fiha. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sapi betina yang dimaksud adalah
sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak bumi. Ya, kalau orang di kampung, sapi betina yang belum pernah pakai Bapak Jeko. Ya, mungkin gitu ya. Kalau sekarang saya pakai traktor. Dan sapi betina yang tidak dipakai untuk mengairi sawah. Sehat tanpa belang. Qalu ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Baru kemudian Bani Israel mengatakan, nah, sekarang baru jelas wahai Nabi Musa. Kemudian mereka mencari. Bayangkan seluruh Mesir mereka cari, tidak ada sapi betina yang begitu. Bukan kecil itu Mesir, ya. Bani Israel menyebar ke sana kemari, cari itu sapi betina tidak tua, tidak muda, yang tidak dipakai untuk membajak, kuning, warnanya kuning tua seperti emas. Itu dicari tidak dapat. Tiba-tiba mereka masuk di satu perkampungan. Di situ ada kisah. Ini penuh dengan kisah cerita ini. Di situ ada kisah, ada seorang kakek tua memelihara anak yatim. Dia sangat miskin. Satu-satunya hartanya dia adalah sapi betina warna kuning tua keemasan, tidak pernah dipakai membajak, tidak tua dan tidak muda, tapi dipelihara begitu saja untuk anak yatim ini nanti, karena dia meninggal, nanti anak yatim ini hartanya satu-satunya. Maka itu yang mereka dapatkan. Ternyata persis seperti yang diperintahkan Allah. Mereka tanya pun, mau jual berapa ini sapi? Kata sang kakek, saya tidak mau jual. Ini sapi kupelihara buat anak yatim ini yang kupelihara selama ini. Kami orang susah, kami nggak mau jual itu. Akhirnya mereka desak. Enggak, saya nggak mau jual. Maka Bani Israel datang kepada Nabi Musa, melapor, wahai Musa, kami sudah dapatkan sapi betina itu, tapi dia nggak mau jual. Kata Nabi Musa, harus kalian cari bagaimana taktik supaya dia jual sapi betina itu. Beli dengan harga mahal. Akhirnya mereka datang, pembesar Bani Israel datang ini untuk mendapatkan warisan yang banyak ini. Ya, jadi mereka datang lagi. Wahai kakek tua, kami butuh dengan sapi ini. Harus engkau jual kepada kami. Berapapun kau jual, pasti kami akan beli. Akhirnya sang kakek bilang, kalau memang betul kamu mau beli, saya akan jual sapi betina ini seluas kulitnya dibentangkan seperti itu emas. Ya, sebagai barternya. Membayangkan kalau dia 3x3, carikan emas yang 3x3 besarnya. Itu sebagai harga sapi betina ini. Mereka pun datang kepada Nabi Musa mengatakan, wahai Musa, dia jual dengan harga yang mahal. Berapa? Dia ceritakan, emas selebar kulit sapi itu. Nabi Musa bilang, beli. Akhirnya mereka kumpulkan harta mereka dan mereka beli sapi betina itu. Hampir tidak dapat. Nah, setelah dapat sapi betina ini, kata Nabi Musa alaihissalam, wahai Bani Israel, sembelilah sapi betina ini. Setelah selesai disembeli, kemudian diambil tulangnya, lalu dipukulkan kepada kakek yang sudah meninggal tadi ini, yang dicari siapa yang membunuhnya, dipukulkan kepadanya, tiba-tiba hidup. Itulah rahasianya Nabi Musa. Kenapa suruh mereka sembelih sapi betina? Padahal awalnya Allah bilang, sapi betina, tidak perlu yang tua, kayak muda, ya, yang pakai membajak, kayak tidak. Cuma ke dasar Bani Israel masih bertanya-tanya, akhirnya Allah persusah. Nah, hikmahnya kata para ulama, begitu juga kita umat Rasulullah. Kalau Allah bilang, aqimis sholata, wa atuz zakata, dirikan sholat, keluarkan zakat, nggak usah tanya-tanya, kayak apa harus mau sholat? Ya, nggak usah tanya-tanya, sebegitu Allah perintahkan, keluarkan zakat, udah keluarkan saja zakat. Ya. Bila antum ada sedekah, silakan bersedekah. Tadi ada kotak celengan yang lewat, itu sudah dari dulu dijelaskan kepada jamaah sekalian, kotak celengan itu dipakai untuk membantu membeli buka puasa bagi bapak-bapak yang puasa Senin Kamis, yang kami berharap bagi bapak ibu yang tidak sempat puasa, dengan bersedekah mengisi di situ, insya Allah dapat pahala puasa. Karena kata Nabi, man fattara sha'iman falahu min ajrihi min gaira an yanqusa min ajri shaimi syai'. Siapa memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, dia dapat pahala puasa seperti orang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau bapak tidak puasa, kalau ada taruh 10.000 di situ, bila akan kukis misalkan 5 biji,
5 orang yang makan, subhanallah, pahala 5 orang yang puasa Bapak dapatkan tanpa dikurangi sedikit pun. Bapak cuma tengok-tengok, ada isi. Ya. Padahal, antum tahu, saya baca dalam satu hadis, malaikat berdoa pada waktu Bapak bersedekah, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Terus malaikat yang satu lagi mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan ganti yang sebanyak-banyaknya bagi orang yang mengeluarkan sedekahnya. Dan ya Allah, berikan kerugian bagi orang yang tidak mengeluarkan sedekahnya padahal dia punya. Ya. Jadi 2 malaikat berdoa. Yang satu mendoakan supaya Allah datangkan ganti yang kita telah keluarkan. Yang satu mendoakan Allah binasakan harta kita yang tidak mau kita keluarkan. Ya, kecuali memang tidak ada. Nah, sahihnya saya ingin sebutkan, pokoknya kalau Allah bilang bersedekah, sedekah, nggak usah tanya-tanya. Mau bikin apa itu Ustaz? Yang sampai mau korupsi lagi ini, yang sampai begini. Sudah nggak usah tanya, kalau antum sudah kasih lillahi ta'ala, insya Allah pahalanya antum akan dapatkan. Nah, saya lanjutkan kisahnya ini. Jadi setelah disembelih sapi betina tadi itu, diambil tulangnya, dan Nabi Musa perintahkan, pukul sang kakek itu. Maka dipukulkanlah. Tak. Tiba-tiba dia bangkit dan hidup kembali. Lalu Nabi Musa tanya, siapa yang membunuhmu? Dia tahu. Mohon maaf. Ini, dia tunjuk ponakannya. Ini yang membunuh saya. Seketika itu kemudian dia pun meninggal ulang. Ya. Dan akhirnya, ya, sang ponakan tadi ini yang koar-koar, siapa pembunuhnya, siapa pembunuhnya, akhirnya dia tidak bisa berdalih. Ya, dan ketahuan ternyata dia ingin mendapatkan harta warisan itu karena dia ahli waris satu-satunya, tidak ada yang lain. Maka di zaman Nabi Musa, syariat pada waktu itu, al-qatilu la yuras, pembunuh tidak boleh menerima harta warisan. Makanya sang ponakan tadi ini, andai dia bersabar sebentar dan dia menunggu saatnya, nanti pamannya ini meninggal, dia dapat semua harta warisan. Tapi dia nggak sabar, akhirnya dia tidak dapat harta warisan dan dia pun dikisas, dia dibunuh juga. Ya, jadi rugi 2 kali itu, Pak. Nah, ini pelajaran bagi kita juga umat Rasulullah SAW. Ya, sekali lagi dalam kaidah tafsir itu ada kaidah yang biasa dipakai para ulama, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran dalam tafsir itu adalah keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebabnya. Ayat ini memang berbicara tentang khusus Bani Israel, tapi bukan berarti cuman untuk Bani Israel. Siapapun umat, termasuk umat Rasulullah, tidak boleh kita melakukan perbuatan seperti tadi ini. Pertama, orang yang membunuh, maka tidak boleh dia mendapatkan harta warisan. Makanya dalam fikih itu, kalau antum baca tentang ilmu pembagian harta warisan, salah satu yang berhak mendapatkan harta warisan itu anak kandung. Entahlah dia laki-laki ataupun perempuan, meskipun bagian laki-laki lebih banyak. Tapi jikalau sang anak membunuh ayahnya, tidak dapat dia harta warisan. Ya. Karena orang yang membunuh itu tidak boleh dia menerima harta warisan. Begitu hukum fikihnya. Ya. Nah, di Bani Israel juga hukum ini berlaku, bahwa pembunuh tidak akan mendapatkan harta warisan. Jadi sang ponakan tadi ini 2 kali rugi. Rugi pertama tidak dapat harta warisan, rugi kedua dia dikisas, dibunuh juga. Ya. Karena ketidaksabarannya dan akibat daripada bujukan setan yang saya ceritakan tadi itu. Jadi setan ini paling jago sekali. Ya. Bayangkan, ya, orang yang artinya secara hitung-hitungan, kalau orang makanan ini sudah dipiring, harta warisan ini sudah di depan mata, sudah mau diambil ini, masih saja setan sempat-sempat menggoda dia, bunuh juga dia supaya cepat mati. Ya, maka dibuatlah tipu daya yang tadi itu, dan itu semua petunjuk setan. Bunuh ini pamanmu, kemudian bawa jasadnya, lemparkan ke kampung yang jauh, supaya akan disidang bahwa kampung itulah yang membunuh pamanmu ini. Ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah ini sekali lagi
Bapak Ibu sekalian, banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik ya dari kisah Bani Israel ini. Yang pertama, kisah yang paling besar atau hikmah yang paling besar untuk kita jadikan pelajaran. Kalau sudah ada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah bilang, "Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na." Orang yang beriman itu, kalau sudah ada perintah Allah dan Rasulnya, tidak ada jawaban lain bagi dia kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Jadi orang-orang Islam itu, Pak, kalau Allah sudah bilang, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Enggak usah tanya-tanya lagi. Kapan semua puasa, Ustaz? Ikut Muhammadiyah atau ikut NU? Ya, ikut Muhammadiyah atau pemerintah? Ya, kenapa harus berpuasa? Boleh cuma 3 hari pertama, 3 hari terakhir? Ya, tidak usah. Hukum puasa yang sudah jelas itu laksanakan sesuai dengan syariat fikihnya. Gak usah kita ya bertanya-tanya, dikhawatirkan seperti Bani Israel yang kami ceritakan tadi. Begitu juga haji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man malaka zadan aw rahilatan tablughu ila baitillahil haram wa lam yahujj, fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan." Siapa memiliki harta yang dapat menyampaikannya ke Baitullahil Haram untuk melaksanakan haji, namun dia masih banyak alasan, belum ada panggilan lah, belum ada persiapan lah, dan macam-macam alasannya, maka kata Nabi, fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siap-siap untuk mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Jadi kita orang Islam itu, Pak, bagaimana yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya, sudah ikuti saja. Nah, ini hikmah yang pertama yang harus kita jadikan pelajaran bagi kita tentang kisah Bani Israel, baik yang dikutuk menjadi kera-kera yang hina, dan mereka-mereka ini yang disuruh untuk menyembelih sapi betina. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh mereka untuk menyembelih sapi betina? Bukan onta, bukan kambing, bukan yang lain. Karena saya ceritakan kepada antum dahulu, Bani Israel ini pernah menjadi penyembah-penyembah sapi betina. Ya. Waktu Nabi Musa alaihissalam bimbing mereka melewati lautan yang dipukul dengan tongkatnya terpecah menjadi 2, setelah mereka selamat, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk pergi ke Bukit Tur Sina untuk menerima kitab suci Taurat selama 40 hari. Pada waktu itu kaum Nabi Musa Bani Israel ini menjadi penyembah-penyembah sapi betina waktu itu. Nah, untuk memantapkan hijrah dan taubat mereka ini supaya betul-betul tidak kembali lagi kepada sapi betina itu, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembelih sapi betina. Ya, dalam kisah ini. Itu pelajaran yang kedua, untuk memantapkan tauhid. Makanya kita di umat Rasulullah, ini saya nggak tahu Bapak Ibu setuju atau tidak, kita di umat Rasulullah dulu di zaman jahiliyah itu sudah biasa mereka berziarah kubur. Tapi setelah banyak orang-orang Quraisy ini masuk Islam, setelah banyak orang-orang yang memeluk Islam, Nabi SAW berpidato, "Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut." Dulu aku melarang kalian berziarah kubur. Artinya, setelah mereka-mereka ini masuk Islam, Nabi larang berziarah kubur. Tidak boleh ziarah kubur. Nanti setelah mereka lama masuk Islam, dan sudah mantap imannya, dan paham tentang ziarah kubur, lalu Nabi SAW mengatakan, "Ala fazuruha." Sekarang silakan kalian berziarah kubur. Kenapa Nabi SAW melarang mereka ziarah kubur? Karena dulu di jahiliyah, peziarah-peziarah kubur ini, banyak kemusyrikan yang mereka buat. Banyak perbuatan-perbuatan syirik. Mulai meminta-minta berkah kepada kuburan-kuburan tertentu. Menggantungkan senjata-senjata alat perang mereka di kuburan-kuburan untuk minta berkah. Itu dilakukan orang jahiliyah dahulu. Maka Nabi khawatir setelah mereka masuk Islam ini, belum paham tentang masalah tersebut, lalu dibiarkan mereka berziarah kubur, bisa lagi kembali kepada perbuatan syirik. Maka pada waktu itu, Nabi larang berziarah kubur. Setelah kuat iman mereka, dan paham mereka tentang ziarah kubur yang benar, lalu Nabi bolehkan.
Nah, setelah berkembang zaman di Arab Saudi ini kembali muncul para penyembah-penyembah kuburan itu. Saya baca dalam satu buku sejarah tentang khilafah kepemimpinan Arab Saudi. Di raja kepemimpinan Ali Saud, ya, sebelum Raja Faisal. Itu yang memimpin Saudi namanya Ali Saud. Di zaman sebelum Ali Saud itu, penyembah-penyembah kuburan di Saudi banyak. Minta-minta berkah, tawaf di kuburan, ya, macam-macam ritual yang mereka buat di kuburan. Maka di zaman Ali Saud ini muncul seorang ulama besar, namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Saya baca dalam sejarahnya ini. Muhammad bin Abdul Wahhab ini lalu datang kepada Ali Saud sebagai raja pada waktu itu, menawarkan untuk berdakwah di Saudi dan membasmi kemusyrikan yang ada di Saudi. Apa yang dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahhab? Dia datang ceramah di kuburan-kuburan, menjelaskan kepada mereka tentang kemusyrikan yang mereka buat ini, tapi dia ditentang dan dilarang. Namun pada waktu itu Muhammad bin Abdul Wahhab ini terlanjur disukai oleh Ali Saud, raja pada waktu itu. Maka sang raja memberikan backup tameng yang sekuat-kuatnya kepada Muhammad bin Abdul Wahhab untuk berdakwah di Saudi. Akhirnya para tentara mengawal ya Muhammad bin Abdul Wahhab pada waktu itu, sehingga dia mampu untuk memberantas tentang kemusyrikan, beribadah, ya, meminta-minta dan membuat ritual-ritual di kuburan ini sebagai kemusyrikan, sampai pada akhirnya ada kuburan-kuburan yang ditinggikan, yang dibangun seperti bangunan mewah, itu diratakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, ya. Nah, itu adalah salah satu upaya ya untuk memberantas tentang kemusyrikan. Sama dengan Nabi Musa alaihissalam juga, nah, seperti itu. Dan yang terakhir yang pengen saya sebutkan, bahwa kisah ini, sekali lagi Bapak Ibu, pelajaran dan hikmah yang kita ambil, ya, bahwa Bani Israel begitu banyak mukjizat yang mereka lihat, begitu banyak fadilah keutamaan yang Allah berikan kepada Bani Israel yang tidak diberikan kepada kita umat Rasulullah. Tapi mereka membangkang, sombong, bahkan menentang Allah dan tidak menerima Nabi Musa sebagai nabi mereka, tidak mentaatinya. Maka Allah pun mengutuk mereka, Allah pun membinasakan mereka, Allah pun mempersempit kehidupan mereka. Kita umat Rasulullah, kalau kita juga tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau menerima ajaran Rasulullah, kita juga khawatir Allah persempit hidup kita, Allah susahkan urusan-urusan kita, dan Allah akan siksa kita di akhirat nanti akibat pembangkannya kita kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira ini ya kajian kita tentang Bani Israel, ya, yang kesekian kalinya yang kita kaji, yaitu bagaimana mereka pada waktu Allah perintahkan untuk menyembelih sapi betina, mereka berbelit-belit bertanya sapi apa, warna apa, bagaimana modelnya dan sebagainya. Orang-orang Islam sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Saya kira ini semoga berguna, bermanfaat. Terima kasih, ya, karena waktu salat Isya sudah masuk. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.